Halo siswa kelas 12, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah sebelumnya kita membahas mengenai reaksi-reaksi senyawa turunan alkana. Yang akan kita bahas sekarang adalah kegunaan senyawa turunan alkana. Sudah banyak senyawa turunan alkana yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sadar ataupun tidak sadar, kita sudah sering dan banyak menggunakannya. Contohnya untuk jenis alkohol. Berbagai jenis alkohol digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Di antaranya metanol, etanol, glikol, dan gliserol. Contohnya untuk metanol, yang biasa digunakan sebagai pelarut untuk membuat senyawa organik lain, seperti ester. Etanol, dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan dalam spiritus, alkohol 70% yang digunakan sebagai pembersih luka, dan dalam minuman beralkohol. Jadi, untuk disinfektan ataupun untuk hand sanitizer, jenis alkohol yang digunakan adalah etanol. Dan untuk minuman keras pun, jenis alkohol yang digunakan adalah etanol. Setelah itu ada juga etilen glikol, yang biasa digunakan sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Digunakan juga sebagai pelarut dan sebagai bahan pelembut. Lalu yang terakhir, gliserol, yang biasanya digunakan sebagai pelembab dan pelembut pada lotion dan berbagai macam kosmetik. Lalu untuk jenis ether, kegunaan utama ether adalah sebagai pelarut dan obat bius atau zat anestesi pada operasi. Nah, contohnya untuk dietil ether adalah obat bius yang diberikan melalui pernapasan, seperti halnya kloroform dan siklopropana. Lalu ada methyl tersier butyl ether atau MTBE. Digunakan sebagai zat aditif untuk bensin yang fungsinya untuk menaikkan nilai oktan. Jadi kalau kalian ingat di pelajaran kelas 12 dulu, bahwa nilai oktan untuk bahan bakar itu berbeda-beda. Nah, zat aditif yang dipakai untuk menaikkan nilai oktannya itu adalah MTBE. Nah, ini adalah contoh aldehid, yaitu metanol atau formaldehid. Formaldehid merupakan aldehid yang paling banyak diproduksi dan punya banyak gunaan, antara lain untuk membuat formalin. Kalian kalau sering dengar kata formalin, biasanya dipakai untuk pengawet ya, pengawet mayat. Nah, yang biasa digunakan sebagai pengawet mayat itu atau untuk pengawet sampel biologi adalah 40% formaldehid. Lalu ada keton. Contohnya propanon atau aseton. Untuk kalian yang biasa menggunakan cat kuku, pembersihnya masih tahu ya, itu terbuat dari aseton. Aseton itu nama dagangnya, nama UPEC-nya adalah propanon. Jadi kegunaan utamanya sebenarnya adalah sebagai bahan pelarut, khususnya untuk zat-zat yang kurang polar atau non-polar. Nah, ini strukturnya, rumus strukturnya. Dan kalau yang ini adalah contoh aseton untuk penggunaan di lab. Nah, itu contoh untuk asam karboksilat. Nah, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, asam format, digunakan untuk penyamakan kulit dan mengumpulkan lateks atau getah pohon karet. Setelah itu ada asam etanol atau asam asetat. Nah, kalau asam asetat ini yang terkenal adalah asam cuka ya. Nah, ini rumus strukturnya dan contoh untuk asam asetatnya. Lalu ada kelompok ester. Berbagai jenis ester yaitu ester buah-buahan digunakan sebagai essence. Jadi yang paling banyak digunakan pertama untuk ester adalah sebagai essence ya. Karena dia memiliki aroma yang beragam. Nah, ini ada contohnya. Misalnya etil format dia akan memiliki aroma rum, metil butirat akan memiliki aroma apel. Lalu ester juga digunakan sebagai lilin, tapi bukan lilin untuk
penerangan ya, tapi sebagai wax. Lalu lemak dan minyak. Lemak adalah salah satu golongan ester yang banyak terdapat di alam. Lemak yang pada suhu kamar bercair disebut minyak. Sumber lemak adalah hewan, sedangkan minyak dari tumbuhan. Lemak adalah ester dari gliserol dengan asam-asam karboksila suhu tinggi. Asam menyusun lemak disebut juga asam lemak. Yang terakhir adalah haloalkana. Haloalkana yang banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kloroform sebagai zat anestesi atau pembius, iodoform sebagai antiseptik, lalu ada tetraklorometana, fungsinya sebagai pelarut. Ada juga bromoklorodifluorometana, disingkat BCF, sebagai bahan pemadam api. Ada diklorodifenyl trichloroetana, singkatnya DDT. Biasa digunakan sebagai insektisida. Itulah beberapa contoh kegunaan senyawa turunan alkana. Kalian bisa mencari lagi di buku ataupun di internet mengenai senyawa-senyawa turunan alkana yang lain yang memiliki fungsi yang mungkin tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tapi berguna di masa depan ataupun hanya dipakai dalam skala penelitian saja. Sekian pembahasan untuk kali ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.